nasaban, dari sisi nasabnya, oh berarti mengalahkan Sayyidina Hasan, mengalahkan Sayyidina Husain, mengalahkan Sayyidah Fatimah. Wah, ini luar biasa. Makanya itu tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perspektif ilmu nasab. Lalu bagaimana kita menyikapi pernyataan daripada Yusuf bin Ismail al-Nabhani tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada keilmuannya? Kita mengatakan bahwa itu hanya kalimat pujian terhadap klan Ba'alawi, bukan isbat nasab. Kenapa begitu? Karena di zaman Yusuf bin Ismail an-Nabhani itu sezaman dengan Syarif Aun ar-Rafiq yang tercatat di dalam kitab Mir'atul Haramain, juga tercatat di dalam kitab Al-Istizadah fi Akhbaris Sadah, karya daripada Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, Ba'alawi itu, bahwasanya Syarif Aun ar-Rafiq pernah membatalkan nasab Ba'alawi dan melarang mereka itu menggunakan gelar Sayyid dan Syarif. Itu di abad ke-13. Dan Yusuf bin Ismail an-Nabhani juga hidup sezaman dengan Syarif Aun ar-Rafiq. Berarti pernyataan qad ijtama'atil ummatul Muhammadiyah ini tidak benar. Lalu bagaimana salah? Tidak, itu hanya berupa pujian. Gitu loh teman-teman. Monggo silakan ditanggapi teman-teman. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Udin Nuha. Ya, mau tanya Gus. Tadi saya lihat postingannya di VT-nya Gofur tentang abad 8 itu ada yang mencatatnya terkait dengan nasab ini. Katanya abad 8 abad ke-8 Hijriah. Nama kitabnya siapa ya? Cuman pengarangnya bukan Ba'alawi ya. Al apa tadi? Lupa saya. Udah ada ini konfirmasinya. Yang bulan yang abad ke-8 gimana itu? Barusan saya menjelaskan itu. Mau abad berapapun, itu kaedahnya alla takuna mukhalifatan lil usul. Hendaknya keterangan-keterangan yang ada itu tidak menyelisihi terhadap usulnya. Ya. Satu usulnya itu di abad ke-5 Hijriah itu ada kitab namanya Al-Muntaqilatut Talibiyah, karya daripada Ibnu Tabataba, Ibrahim bin Nasir Ibnu Tabataba. Itu di abad ke-5. Dia menyatakan bahwasanya putranya Ahmad bin Isa itu 3 orang, Muhammad, Ali, dan Husain. Itu di abad ke-5 ya. Kemudian pernyataan daripada Ibrahim bin Nasir Tabataba itu dikutip oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Asy-Syajaratul Mubarakah yang ditulis di abad ke-6. Dia menyatakan sama. Putranya Ahmad bin Isa cuma 3. Muhammad, Ali, Husain. Ya. Nah, lalu ada kitab di abad ke-8 yang mengatakan Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah. Yang dibenarkan yang mana? Yang lebih tua lah. Lah ya makanya disiplin ilmu nasab mengatakan idza ikhtalafa nasabani bil wasaiti ukhidha bil aqdamis sahih. Kalau ada 2 catatan nasab yang bertentangan, maka yang diambil kebenarannya itu yang lebih tua. Ini kaidah ilmu nasab. Dan saya sering mengatakan bahwasanya kebenaran itu tidak akan pernah berbenturan dengan disiplin dengan disiplin keilmuan apapun. Contoh, dalam ilmu fikih ada nggak yang serupa? Ada. Al aslu fi kulli hadithin
takdiruhu bi aqrabi zamanin. Asal dari semua kejadian itu, ya, pertimbangannya adalah dengan masa yang paling dekat. Kan begitu? Nah, artinya ilmu nasab tidak bertentangan dengan ilmu fikih. Juga tidak bertentangan dengan ilmu tafsir. Sekarang orang yang mengatakan bahwasanya keterangan-keterangan setelah abad ke-6, 8, 7, 9, 10 sampai sekarang yang bertentangan dengan usulnya, siapa yang mengatakan benar? Kaedahnya mana? Redaksi di dalam kitab abad 5, apakah berkesinambungan dengan kitab abad 4, Gus? Begini teman-teman ya. Kitab abad keempat apa misalkan? Tahdzibul Ansab. Tahdzibul Ansab ketika menyebutkan putra Ahmad bin Isa, dia tidak menggunakan sigot hasr. Tapi dia menggunakan sigot apa? Ba'di minkul. Menyebutkan sebagian dari sekian banyak putranya Ahmad bin Isa. Min waladihi, di antara anaknya Ahmad bin Isa, Muhammad Abu Ja'far. Kan begitu kalimatnya. Sementara dalam kitab Muntakilah dan Asy-Syajarah Mubarakah di abad ke-5 dan abad ke-6, artinya setelah abad ke-4, itu menyebutkan secara komprehensif jumlah anak Ahmad bin Isa berikut dengan nama-namanya. Ya tentu saja tidak bertabrakan. Gitu loh. Contoh simpelnya begini. Misalkan Bang Skincare bilang sama saya, Gus, anaknya si A itu yang saya tahu ya, namanya itu Muhammad. Lalu setahun kemudian Bang Dargo bilang, Gus, anaknya si A itu sebenarnya 3, namanya ABC. Apakah keterangan Bang Skincare dengan Bang Dargo ini bertolak belakang? Tidak. Karena Bang Skincare ketika mengatakan nama anaknya itu yang saya tahu, berarti ada yang nggak dia tahu, kan begitu. Nah, kalau Bang Dargo itu menjelaskan dengan yakin bahwasanya anaknya itu cuma 3, Gus, namanya ini. Nah, gitu loh. Itu namanya sigot hasr, teman-teman. Kalau dalam perspektif ilmu nasab, ya, apabila seorang an-nasabah itu menyebutkan jumlah anak itu menggunakan jumlah ismiyah, maka yadullu ala annahu munhasirun fihi. Berbeda kalau menggunakan sigat berbeda ketika dia menggunakan jumlah fi'liyah. Maka boleh. Dan ini tidak bertentangan, teman-teman. Dengan disiplin ilmu yang lain nggak bertentangan. Contoh ya, misalkan kitab Al-Muntaqa fi Aqabil Hasan Al-Mujtaba halaman 8. Ya. Di sini ya, beliau memberikan contoh nih. Idza dzakartu anna rajulan aqaba khamsata auladin. Ini kan jumlah fi'liyah toh? Aqaba khamsata auladin ini jumlah fi'liyah. Ya. Ketika saya mengatakan bahwasanya seorang laki-laki itu telah memiliki putra 5 orang anak, kama wajadtuhu fil masadir, fahadha la yamna'u ayyakuna lahum ikhwatun lam yadhkurhumun nasabun. Ini tidak menolak kemungkinan baginya memiliki saudara yang belum pernah disebutkan oleh satupun ulama nasab. Walakin akan tetapi itsbatuhum yahtaju ila bayyinatin. Untuk menentukan tambahan anak dari yang 5 ini yang disebutkan menggunakan jumlah fi'liyah ini, yahtaju ila bayyinatin, itu butuh kepada bukti, gitu loh teman-teman. Ya. Nah, kalau menggunakan sigot hasr, jumlah ismiyah, aqibuhu min salasati banin atau awil aqbuh min salasati banin. Nah, itu sudah nggak bisa ditambah lagi. Gitu loh. Gini Gus, ada yang Raja Taiping ini, Husni Mubarak Gus.
Jika demikian berarti pihak Ba'alawi pun bisa dong memakai sigot hasr untuk membenarkan nasabnya. Nah ini guys. Ya silahkan Bagaimana gunakan Gus sigot pendapatnya? hasr. Loh ya silahkan menggunakan sigot hasr untuk membenarkan namanya. Tapi tadi itu kan, dalam kaidah ilmu nasab itu, idza ikhtalafa nasabani ukhidha bil aqdami sahih. Kalau ada dua catatan nasab yang berbeda, maka yang lebih tua itu yang dianggap benar. Dan itu dalam kitab Muqaddimat juga disebutkan wa alla takuna mukhalifatan lil usul, hendaknya catatan itu tidak menyelisihi usulnya. Berarti saling begitu. untuk melengkapi Gus ya. Nah, iya, makanya kan kaedah penetapan Iya, nasab iya. yang kedua dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab itu disebutkan kutubun nasabin al abdal, kitab-kitab nasab yang berkesinambungan. Siap. Berarti kan kaum Ba'alawi ini kan tidak melihat jaraknya Gus ya. Jadi jaraknya Rasul atau sahabat Rasul dengan para Ba'alawi baru mengakui itu kan cukup jauh. Berarti kan tidak memandang itu. Cuma berlandaskan asumsi berarti Gus. Ya iya. Oh. Ya, Ini monggo ada Husni Husni Mubarak. Mubarak naik Ya, ini. dari abad 4, 5, 6, 7 misalkan, adakah yang menceritakan bahwa anak Ahmad bin Isa ini menyebutkan jumlahnya? Jumlahnya ada yang menyebutkan dalam kitab-kitab sezaman itu enggak, Gus? Tadi kan saya sudah sampaikan Kiai Ulin Nuha, masa saya ulang lagi? Barusan saya selesai menyampaikan itu. Enggak. Sinyal saya kan merah-merah, jadi belum jelas lagi. Monggo Bang Husni Mubarak. Sinyalnya merah-merah terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. semuanya. Tadi saya kan nyimak Gus ya, mohon maaf sebelumnya semuanya. Ya, Bahwa silakan. ya dalam setiap argumentasi berdalil tentang Balawi kan, Balawi ini kan ditolak itu dikarenakan bahwa mereka itu dalilnya itu tidak berkesinambungan. Jadi ditemukannya itu yang saya tahu seperti itu. Dan di dalam kitab Al-Janari pun sebetulnya bukan Ubaidillah yang disebutkan dalam kitab tersebut, tetapi Abdullah. Nah, setelah abad ke-9 diganti menjadi Ubaidillah. Nah, yang saya pertanyakan kan tadi bahwa dalilnya itu harus berkesinambungan. Nah, tadi Gus Hasan kan menyebutkan bahwa harus kalau memakai sigot hasar itu kan bisa. Nah, perlu dijelaskan dulu apa itu sigot hasar, Gus, dan bagaimana gitu. Biar saya mengerti, Gus. Biar saya jadi ilmu. Iya. Pertama itu pertanyaan saya, Gus. Sigot hasr itu adalah istilah para ulama ahli nasab di dalam menyebutkan jumlah keluarga secara keseluruhan. Gitu loh. Bukan sebagian. Jangankan menggunakan sigot hasr ya, jumlah ismiyah. Andai kata menggunakan jumlah fi'liyah yang tidak bermaksud untuk menghasr, ya, itu pun untuk menetapkan tambahan anak yang tidak pernah disebutkan oleh ahli nasab, yahtaju ila bayyinatin, itu butuh kepada keterangan bukti. Apalagi kalau menggunakan sigot hasr, gitu loh. Karena ilmu nasab ini landasannya adalah qat'iyud dilalah alal maksud.
berpangku kepada dalil-dalil qat'i, dalil-dalil pasti alal maksud, atas apa yang dimaksud. Nah sekarang kalau misalkan Ali As-Sakran dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqah itu menyebutkan bahwasanya Ubaidillah adalah orang yang sama dengan Abdullah, hanya saja Abdullah itu orang yang tawaddu sehingga mentasghir namanya menjadi Ubaidillah, kemudian mengikhtisar nama itu menjadi Ubaid. Ini keterangannya dari mana? Sementara Ali As-Sakran tidak menyebutkan referensinya dari mana. Dia hanya mengatakan walladzi yadhharu indi. Nah, walladzi yadhharu indi ini kalimat yang menunjukkan bahwasanya ini adalah pendapat pribadi atau asumsi pribadi gitu loh. Nah, asumsi pribadi ini tidak bisa diterima dalam ilmu nasab. Gitu teman-teman. Bagaimana Bang Husni? Ya cukup ya, bisa dimengerti lah ya penjelasannya. Yang jadi pertanyaan selanjutnya yaitu mereka dari Muhyiddin dan Ba'alawi sendiri katanya kalau kita memakai metodologi harus ada kesinambungan antara satu sama lain, maka akan banyak sekali para sada ini yang berguguran nasabnya itu. Contoh. Itu gimana Gus? Contoh. Ya contohnya seperti halnya misalkan ada yang menyebutkan ya dalam pernah saya dengar di Komal Muhyiddin itu menyebutkan bahwa anaknya ini nggak tahu siapa, lupa namanya, ini tidak ada kitabnya, sedangkan ini masih masih Sadah Ba'alawi, saya lupa namanya siapa ya, lupa gitu. Nah ini tidak berkesinambungan, ini tidak sama posisinya, statusnya dengan Sadah dengan Ba'alawi, posisinya statusnya itu sama katanya. Saya juga nggak bisa verifikasi, nggak bisa validasi kan. Di dalam dunia pernasapan itu yang paling aneh itu ya nasabnya Ba'alawi. Kenapa? Karena hanya nasabnya Ba'alawi saja yang tiba-tiba di abad ke-9 mengklaim mereka ini bagian daripada zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa yang katanya punya anak bernama Abdullah ataupun Ubaidillah. Tidak ada nasab-nasab yang lain yang seperti itu, tidak ada. Ya Gus, ini kan Karena untuk begini. memperkuat argumen gitu ya, memperkuat argumen bahwa nasab Ba'alawi ini terputus, udah batal gitu. Saya juga kan sudah meyakini ke sana bahwa nasab Ba'alawi ini tidak bisa diverifikasi, tidak bisa divalidasi, dan logika saya pun tidak bisa menerima. Masa sih sekonyong-konyong ujuk-ujuk mereka memakai dalil utamanya itu syuhra wal istipadoh. Masa syuhra wal istipadoh itu kan terkenal dan dikenal. Masa dikenalnya di abad ke-9, masa di masa-masa sebelumnya tidak ada yang mengenal? Kan tidak logis kan gitu. Saya berpikirnya seperti itu, jadi akhirnya saya tidak percaya gitu. Tidak percaya. Ini berarti argumen ini diada-adakan gitu. Ini logika saya bermain seperti itu. Nah, makanya saya ingin mempertegas dan ingin memperkuat dalilnya supaya keyakinan para Muhyiddin itu, termasuk saya yang asalnya Muhyiddin, terlepas gitu dari keyakinan itu secara permanen. Kan itu butuh usaha yang cukup lama ya. Contohnya kan realnya, faktanya di lapangan bahwa mereka para habaib ini, mereka sebelum era reformasi mereka tidak ada apa-apanya. Setelah 98 Soeharto lengser dan tahun 2000-an ke sana, dan bahkan Gus Dur membela waktu itu walaupun dihina, pada akhirnya membela. Sebetulnya udah ada konflik dari zaman dulu. Bahkan dari kelompok-kelompok anti khurafat, mereka mengkerdilkan habaib, tapi oleh Gus Dur dibela kan.
Karena Betul. itu dasarnya husnudon. Nah, makanya ini perjuangan ini untuk mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan saya, mencerdaskan yang lainnya, mencerdaskan para muhibbin, ini butuh perjuangan yang sangat lama, tidak sebentar. Betul, Harus bersabar. Mereka juga berjuang dari tahun, anggaplah dari tahun 2000 lah. Dari kemunculannya FPI yang dibangun oleh keluarga Cendana, Pam Swakarsa kan gitu kan, Ya. oleh keluarga Cendana. Nah, mereka semakin menjadi, semakin menggila, semakin memupuk kekuatan, akhirnya menjadi bebas untuk mendoktrin seluruh elemen masyarakat dengan doktrin yang sangat luar biasa, yaitu bahwa mereka adalah kelas nomor satu, mereka adalah kelompok yang tidak bisa disentuh oleh para pemuja-pemuja yang memang sangat mencintai, yang sangat mendambakan syafaat Rasul. Nah, mereka gunakan itu. Nah, pada akhirnya mereka terdoktrin secara masif. Nah, makanya ini perjuangan ini tidak hanya menurut saya ya, perjuangan ini tidak hanya butuh waktu hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mereka membutuhkan anggap dari tahun 2000 sampai sekarang 2024, berarti 25 tahun kurang lebih mereka berjuang untuk memposisikan diri berada di atas. Nah, makanya kita juga untuk bisa mensejajarkan, mereka itu sejajar dengan kita. Mereka itu sejajar dengan kita. Nah, maka perjuangan ini harus dilakukan secara masif pula, secara berkesinambungan, tanpa ada hentinya sampai masyarakat sadar. Begitu menurut saya sih. Begitu. Betul. Sepakat. Sepakat itu. Betul. Luar Iya, biasa. boleh Luar biasa. bertanya lagi Gus, tambah satu saya Gus. Terima kasih Iya, Kang monggo, Musni ya, monggo. atas semangatnya Kang Musni. Dari ini yang putra dari Ahmad bin Isa itu kan Sama-sama, Bang. diceritakannya adalah ada 3, Ali, Hasan, dan Muhammad, Ali, dan Husain ya. Dari 3 itu adakah yang keturunannya sampai sekarang Gus? Ya ada. Ada ya. Dari keturunan dari Ali atau Muhammad atau Al Husain sampai sekarang ada ya? Ya ada dong. Masa nggak ada? Nah, terus kan gini, perbandingannya kan dia memasukkan nama yang namanya Ubaid atau Abdullah itu. Kalau populasinya sampai sekarang itu yang terbanyak memang dari Ubaidillah, kok sebegitu banyaknya? Banding nggak dengan keturunan yang dari Ali atau Hasan, Ali atau Muhammad atau Husain itu? Kalau tidak banding berarti bisa juga dia mengada-ada. Terus yang perbandingannya yang tidak bisa yang Kyodin. Kalau untuk banyaknya komunitas, banyaknya koloni itu nggak bisa. Karena apa? Karena setiap manusia itu ya memiliki koloninya masing-masing, gitu loh. Ya, seperti misalkan contoh. Ya. Misalkan urutan Gus dari Ali, Hasan dan sampai sekarang itu yang sudah terdeteksi dengan 3 anak yang tercatat itu sampai sekarang yang ada misalkan sudah bertemu itu punya keturunan berapa? Perbandingannya kan dengan yang Ubaidillah kan ya nggak bisa, Baulin. Kan 38. Nggak bisa memperbandingkan dengan cara seperti itu tuh nggak bisa. Nggak diperbandingkan. Nggak bisa diperbandingkan seperti itu, nggak bisa gitu loh. Itu bukan sisi penelitian ilmiah di bidang ilmu nasab kalau seperti itu caranya. Gitu. Tapi kalau mau bicara tentang keturunan daripada Muhammad, Ali, dan Husain, itu narasinya begini ya. Misalkan di dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab ya, itu At-Tariqus Salis ya, At-Tariqur Rabi', metode yang keempat di dalam mengisbat nasab, anta'tarifal qabilatu wa tuqirru li fardin au jama'atin bisidqin nasabi wa sihhatihi ya. Hendaknya qabilah itu mengakui watukirruh dan menyatakan lifardin bagi satu orang au jama'atin atau sekelompok orang bisidqin nasabi akan kebenaran nasabnya
wasihhatihi, dan sahnya nasabnya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Ba'alawi ini yang mengaku sebagai keluarga daripada Ahmad bin Isa itu diakui oleh keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad, Ali, dan Husain? Itu pertanyaannya, Bang Kiai Ulin. Bukan memperbandingkan banyaknya koloni atau keturunan, gitu loh. Faktanya, kalau jumlah, misalkan jumlah bisa, Kiai Ulin. urutan nasab, nggak bisa. Nggak bisa, Kiai Ulin. Nggak ada. Sampai ngikutin kaidah apa itu? Coba. Ini nggak perbandingan saja. Lah iya, nggak bisa. Kita kalau mau bicara nasab itu harus menggunakan kaidah ilmu nasab, Kiai Ulin, bukan dengan logika yang berantakan gitu loh. Gitu. Nanti kita ini dituduh berasumsi. Padahal kita ini sedang mengkritik orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi berdasarkan asumsi.